Setelah mafia tanah kan sudah mulai reda ya, karena ada pejabat dari kepolisian, dari kejaksaan, itu pun terus akan kita tambah supaya mafia tanah ini benar-benar tidak ada. Kita akan tekan. Dan saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat. Ke lapangan akan saya lihat. Dan itu memang Presiden memerintahkan seperti itu, supaya masyarakat, rakyat merasakan bahwa ATR, BPN ini juga berperan untuk membantu kesulitan masyarakat. Dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori, dan kita juga tahu, jadi kalau ke lapangan juga kerjanya sangat detail. Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN. Betul. Mafia-mafia ini memang kenapa dia tumbuh subur di Indonesia, karena ada dua hal. Pertama, karena sistem pendaftaran tanah kita yang saya katakan itu bahwa bersifat formalistik. Artinya begini, sistem pendaftaran tanah itu kalau kita jual beli lantas proses balik nama, biasanya kan kita ke PPAT notaris, nanti dimintalah berkas-berkasnya. Jadi notaris atau PPAT pada saat itu dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Mafia tanah ini jahat sekali karena juga sering mengambil hak orang kecil yang harus kerja keras bertahun-tahun menabung setiap bulan hanya untuk dapat tanah 100 meteran saja. Bayangkan perasaan mereka ketika tanah yang jadi masa depan mereka harus hilang karena oknum hakim malah memenangkan orang yang merebut tanah mereka. Gantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR, Hadi Cahyanto bakal hadapi mafia tanah. Setelah lama isu reshuffle kabinet bergulir, akhirnya Jokowi mengumumkan pergantian menteri hari ini. Posisi Menteri Perdagangan dan ATR kini resmi dijabat Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Sekilas saja maksudnya hanya sebagai Menteri ATR, mengundang banyak komentar dari pengamat hal ini lantaran dirinya diharapkan bisa menyelesaikan kasus pertanahan yang selama ini dikuasai oleh mafia yang bekerja sama dengan oknum-oknum BPN hingga kelurahan, tidaknya membenahi carut-marut sengketa lahan dan mafia tanah. Hadi juga akan mengurus persoalan lahan untuk ibu kota yang paru dengan latar belakang militer. Diharapkan dirinya bisa memberikan tekanan kepada para mafia dan para oknum pemerintahan kalau yang melindungi keberadaan mereka. Jangan sampai nyali mantan Panglima TNI kalah dengan sosok Sri Mulyani. Dia tegas menjabat Panggemblangan, BLBI hingga melucuti anak-anak cendana. Keberadaan mantan Panglima TNI diharapkan bisa membersihkan jari mafia tanah yang sudah menguras nadi di negeri ini. Petinggi militer Habibie, angka penguasaan teritori dengan pengalaman dan jaringan di masa lalu. Kalau sebagian orang menganggap orang berlatar hukum lebih tepat duduk di posisi ini, rasanya bisa benar, bisa salah. Posisi tersebut bisa benar kalau yang bersangkutan seteguh Sri Mulyani yang tidak takut menghadapi siapapun, masuk menghadapi keluarga Bakri dan cendana. Namun bisa salah jika orang yang mengerti hukum malah ketakutan dan tak berdaya. Di hadapan para mafia inilah makanya beberapa posisi menteri selalu diisi oleh para mantan petinggi militer seperti Luhut dan Muldoko. Keberadaan Hadi saat ini menjadi pelengkap keberadaan mantan petinggi militer di pemerintahan. Tentunya pertimbangan lainnya karena seseorang dengan latar belakang militer yang dikenal disiplin dan tegas dalam menjalankan tugas. Jangan bertanya kenapa Gatot Nurmantio tak dilirik, job nih, layaknya Hadi. Andai saja ambisi menjadi capres tak memutarkan kepala gatal, tentunya masih ada peluang bagi dirinya untuk menjadi salah satu menteri. Dengan ditariknya Habib Isa menjadi peluang capres dan cawapres berpindah ke tangannya. Asal bisa membenahi persoalan mafia tanah, kita harap saja ada sosok tegas yang menjadi pengantar.
sebagai calon negara maju suatu hari nanti, mafia tanah memang sangat mengerikan dan menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi. Lihat saja ketika Sri Mulyani benar-benar telah membelakan bapak dan benak kita, aset negara yang seharusnya dikawal dengan sangat ekstra ketat, ternyata sangat mudah. Mengetahui cara mensiasati kelemahan pengelolaannya, begitu leluasa memindahkan aset itu menjadi ajang mengeruk keuntungan. Jika gambaran yang disampaikan Menteri Keuangan ini benar, tidak mendapatkan prioritas di masa pemerintahan sebelumnya. Bagaimana mungkin hal itu berlangsung berpuluh-puluh tahun dan baru dibenahi ketika Presiden telah berganti 7 kali? Lebih-lebih ketika kita menyadari ada masa kekuasaan seseorang yang luar biasa lama, namun tak terbesit untuk memikirkan upaya menyelamatkan aset. Segala keanehan yang keterlaluan ini sangat di luar nalar. Kita yakini di setiap posisi jabatan pemerintah, kita tidak kekurangan sosok yang menguasai kemampuan administrasi, baik keuangan, logistik, ataupun agraria. Lalu kemanakah mereka memusatkan perhatian, minimal ketika mereka menduduki posisi penting? Dan bagaimanakah sistem pengawasan dan evaluasi dilakukan baik oleh pihak legislatif maupun di internal setiap instansi? Kita bisa bayangkan jika yang dibahas oleh LSM hanya terbatas pada wilayah Yogyakarta. Bukan mustahil di seluruh daerah persoalannya jauh lebih parah yang menimbulkan kerugian maha besar bagi negara. Ya, boleh saja kita mengalami kesulitan dalam hal penggunaan teknologi informasi, namun hal itu bukanlah alasan sehingga pengadministrasian Asia Tenggara tidak dikelola dengan seksama. Sebagai gambaran, contoh yang mudah dilihat pada pengolahan dan pencatatan tanah milik BUMN, misalnya PT KAI yang banyak dikuasai oleh masyarakat. Ketika jalur kereta api di satu letak lagi beroperasi dalam banyak kasus persoalan pengalihan aset, sebagaimana tanah milik harus diakui sangat rumit. Hentikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR, Hadi Cahyanto bakal hadapi mafia tanah. Setelah lama isu reshuffle kabinet bergulir, akhirnya Jokowi mengumumkan pergantian menteri. Hari ini, posisi Menteri Perdagangan dan ATR kini resmi dijabat Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Sekilas saja maksudnya hanya sebagai Menteri ATR, mengundang banyak komentar dari pengamat hal ini lantaran dirinya diharapkan bisa menyelesaikan kasus pertanahan yang selama ini dikuasai oleh mafia yang bekerja sama dengan oknum-oknum BPN hingga kelurahan, tidaknya membenahi carut-marut sengketa lahan dan mafia tanah. Hadi juga akan mengurus persoalan lahan untuk ibu kota yang paru dengan latar belakang militer. Diharapkan dirinya bisa memberikan tekanan kepada para mafia dan para oknum pemerintahan kalau yang melindungi keberadaan mereka. Jangan sampai nyali mantan Panglima TNI kalah dengan sosok Sri Mulyani. Dia tegas menjabat Panggemblangan, BLBI hingga melucuti anak-anak cendana. Keberadaan mantan Panglima TNI diharapkan bisa membersihkan jari mafia tanah yang sudah menguras nadi di negeri ini. Petinggi militer Habibie, angka penguasaan teritori dengan pengalaman dan jaringan di masa lalu. Kalau sebagian orang menganggap orang berlatar hukum lebih tepat duduk di posisi ini, rasanya bisa benar, bisa salah. Posisi tersebut bisa benar kalau yang bersangkutan seteguh Sri Mulyani yang tidak takut menghadapi siapapun, masuk menghadapi keluarga Bakri dan cendana. Namun bisa salah jika orang yang mengerti hukum malah ketakutan dan tak berdaya. Di hadapan para mafia inilah makanya beberapa posisi menteri selalu diisi oleh para mantan petinggi militer seperti Luhut dan Muldoko.
Keberadaan Hadi saat ini menjadi pelengkap keberadaan mantan petinggi militer di pemerintahan. Tentunya pertimbangan lainnya karena seseorang dengan latar belakang militer yang dikenal disiplin dan tegas dalam menjalankan tugas. Jangan bertanya kenapa Gatot Nurmantio tak dilirik, job nih, layaknya Hadi. Andai saja ambisi menjadi capres tak memutarkan kepala Gatal, tentunya masih ada peluang bagi dirinya untuk menjadi salah satu menteri. Dengan ditariknya Habib Isa menjadi peluang capres dan cawapres berpindah ke tangannya.